Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, jumpa lagi di channel Desa Berbagi. Pada kesempatan kali ini sahabat desa kita akan membahas PMT adalah langkah kita dalam proses pencegahan stunting di desa. Baik sahabat desa, mungkin sahabat desa tidak asing lagi dengan kata stunting dan isu pencegahan stunting yang berkembang saat ini menjadi prioritas nasional yang berfokus pada gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan gizi, infeksi berulang, dan stimulasi kurang selama 1000 hari pertama kehidupan. Meskipun prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan tren penurunan, angkanya masih di atas target WHO, kurang dari 20%, dan target nasional 14% pada tahun 2024. Penyebabnya antara lain sanitasi buruk, pola asuh tidak tepat, minimnya edukasi gizi, dan kurangnya pemantauan kesehatan ibu dan anak. Dampaknya meliputi terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, serta risiko kesehatan jangka panjang. Kunci keberhasilan pencegahan stunting terletak pada intervensi yang dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan, HPK, yang meliputi periode prenatal, kelahiran, dan postnatal. Dengan strategi dan intervensi yang tepat, penurunan stunting di Indonesia dapat terjadi percepatan untuk mencapai target. Oleh karena itu, strategi penting adalah memastikan intervensi sejak masa prakelahiran, dengan fokus pada 11 intervensi spesifik di sektor kesehatan, khususnya untuk remaja putri dan ibu hamil. Karena, stunting itu terjadi bukan setelah lahir, tapi bahkan sejak dalam kandungan. Maka intervensi kepada ibu hamil sangat penting. Jangan sampai ibu-ibu hamil kekurangan gizi atau anemia. Jadi sahabat desa, upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan stunting yaitu, dengan melakukan ABCDE. A. Aktif minum tablet tambah darah, B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani. D. Datang ke posyandu setiap bulan, dan E. Eksklusif ASI 6 bulan. Pencegahan stunting melalui pemberian makanan tambahan, PMT, adalah strategi penting untuk meningkatkan status gizi ibu hamil dan balita, dengan melengkapi nutrisi yang mungkin kurang dari makanan sehari-hari. PMT yang kaya protein, vitamin, dan mineral seperti zat besi dan zinc dapat membantu memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Peran makanan tambahan dalam mencegah stunting. 1. Mengatasi kekurangan gizi, PMT dapat mengisi kekurangan nutrisi penting yang tidak tercukupi dari makanan utama. 2. Mendukung tumbuh kembang, asupan gizi yang cukup dari PMT membantu mencegah gagal tumbuh, stunting, dan mendukung perkembangan kognitif serta fisik anak. 3. Menyediakan nutrisi penting, makanan tambahan harus kaya nutrisi esensial seperti protein, zat besi, zinc, vitamin A, dan kalsium yang berperan krusial untuk pertumbuhan. Contoh bahan makanan tambahan untuk mencegah stunting. Sumber protein, telur, daging ayam, ikan, seperti kembung atau lele, tempe, tahu, dan produk susu. Buah dan sayuran, dalam bentuk puree atau olahan lainnya, seperti sayuran dan buah-buahan. Karbohidrat, tepung kacang-kacangan dan biji-bijian bisa menjadi sumber energi dan nutrisi lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian PMT. Yang pertama, pemberian yang tepat. PMT harus diberikan pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang cukup, bukan sebagai pengganti makanan utama. Yang kedua, PMT lokal. Pemanfaatan bahan pangan lokal lebih dianjurkan karena lebih mudah diakses, segar, dan sering kali lebih ekonomis. Dan yang ketiga, edukasi gizi. Selain pemberian makanan, edukasi bagi orang tua mengenai gizi seimbang dan pola makan sehat juga merupakan bagian penting dari program ini. Secara keseluruhan, pemberian PMT yang baik dan tepat sasaran dapat membantu dalam mencegah stunting dan menjamin tumbuh kembang yang optimal pada bayi dan anak-anak. Namun perlu dicatat, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara komprehensif dan holistik. Demikian sahabat desa. Pembahasan terkait pemberian makanan tambahan atau PMT adalah langkah kita dalam proses pencegahan stunting di desa. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like and subscribe channel ini, agar sahabat desa tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel ini. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.